Kisah ini bermula dari sebuah kolam gelap yang misterius, dari kedalamannya. Seseorang berjuang untuk meloloskan diri. Dengan tekad dan upaya keras, akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman air. Dan seseorang itu adalah protagonis kita, Salvos. Saat ia muncul ke tanah yang padat, ia mulai berjalan. Bertanya-tanya di mana ia berada dan siapa dirinya. Saat ia mencoba memahami segalanya, sebuah jendela muncul di hadapannya. Jendela itu menampilkan informasi tentang dirinya. Namanya Salvos, dan dia adalah larva iblis bayi level 1. Dengan kemampuan spesial memahami bahasa apapun. Ia memiliki 5 poin dalam vitalitas, kekuatan, daya tahan, kebijaksanaan, dan kelincahan. Awalnya, Salvos bingung, tetapi kemudian, ia menyadari bahwa jendela itu menampilkan informasinya sendiri, dan ia malah semakin bingung. Lalu ia melihat sekeliling, berharap menemukan seseorang di dekatnya. Tetapi tak ada tanda-tanda makhluk hidup bermil-mil jauhnya. Yang bisa ia lihat hanyalah hamparan tanah putih yang kosong. Kemudian, ia mulai merangkak melintasi lantai kapur dan berbatu. Menyelinap di antara batu-batu besar selama berjam-jam. Tiba-tiba sesuatu yang tajam menusuknya, menyebabkan rasa sakit, dan ia segera menjauh. Tak tahu apa yang menusuknya, karena penasaran. Ia menatap batu runcing itu dan menyadari itu adalah benda keras. Berwarna putih dengan duri di atasnya dan sisi yang rata. Ia kemudian mengenalinya sebagai batu. Saat ia melihat sekeliling, ia memperhatikan beberapa batu lain di daerah itu. Ia bertanya-tanya apakah semuanya hanya batu biasa atau ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Saat ia terus menatap batu-batu itu, jendela lain muncul, mengejutkannya sekali lagi. Jendela itu memberitahukan bahwa level identifikasinya telah naik ke level 2. Dan ia telah dihadiahi poin pengalaman karena menaikkan level keterampilan umum. Merasa bingung pada awalnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia berpikir bahwa jika ia bisa mengidentifikasi objek dengan keterampilan ini, bisakah dia menggunakannya pada bebatuan itu? Pikiran ini membuatnya sangat bersemangat. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan keahliannya pada bebatuan itu. Dan keahlian tersebut menunjukkan bahwa bebatuan itu memang hanya batu biasa. Tanpa informasi khusus lainnya tentang mereka. Merasa kecewa, karena semua batu ternyata hanya batu biasa, meskipun ukurannya berbeda. Berduri dan berwarna-warni, dia mencoba keahlian identifikasi beberapa kali pada semua batu lain di dekatnya. Berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Sayangnya, dia mendapatkan hasil yang sama setiap kali. Ini membuatnya hampir menangis. Tetapi tepat saat dia hendak menangis, pemberitahuan sistem lain muncul. Mengejutkannya sekali lagi dengan rasa penasaran. Dia memperhatikan jendela sistem, bertanya-tanya keahlian baru apa yang dia peroleh kali ini. Saat dia bergerak maju, sambil mengawasi jendela sistem, dia mengetahui bahwa dia telah mencapai level 2. Dia sekarang memiliki 5 poin stat dan 1 poin keahlian. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuan baru ini. Tiba-tiba dia mendengar suara dan menoleh ke kanan. Yang membuatnya takjub, dia melihat sesuatu yang sangat menarik. Makhluk hidup lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk. Seperti dirinya sendiri, puluhan dari mereka berkumpul bersama. Berkeliaran tanpa tujuan melintasi lanskap kosong. Mereka tampak menonjol dengan latar belakang putih, dengan warna-warna cerah mereka. Menciptakan kontras yang mencolok dengan suasana sekitar yang hambar. Sebagian besar dari mereka mirip dengannya, tetapi dengan sedikit variasi dalam bentuk mereka. Satu memiliki bintik-bintik hitam dan kuning di punggungnya. Sementara bagian tubuh lainnya berwarna merah. Yang lain hanya memiliki 1 mata di wajahnya. Tidak seperti 2 matanya. Ini membuat Salvos bertanya-tanya apakah dia juga seperti batu-batu itu. Meskipun mereka berbeda bentuk dan warna, mereka masih sama penasarannya. Dia menggunakan keahlian identifikasinya sekali lagi, dan dia menemukan 2 hal. Pertama, mereka semua berada di level 1. Kedua, meskipun termasuk dalam spesies dan subspesies yang sama, dia sendiri berada di level 2. Yang lebih tinggi dari mereka, yang berbeda dari bebatuan, di mana semua hasilnya sama. Kesadaran ini membawa rasa tenang ke pikirannya. Saat Salvos hendak meninggalkan kelompok iblis bayi, sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat iblis bayi level 2 lainnya, seperti dirinya, dia terkejut. Ketika iblis lain mengangkat tentakelnya, dekat dengan wajahnya dan api kecil muncul dari. Salvos bingung, dan sangat ingin belajar bagaimana melakukan itu. Menggunakan keterampilan identifikasinya, dia menemukan bahwa keterampilan itu disebut api magis. Dijelaskan bahwa api diciptakan menggunakan mana, dan dapat dikuasai melalui kebijaksanaan. Salvos memeriksa informasi pribadinya, dan memahami maksud sistem. Karena dia memiliki 5 poin stat yang tersedia.
Dia memutuskan untuk mengalokasikan 1 poin ke kebijaksanaannya. Meningkatkannya menjadi 6 poin saat dia melakukannya. Struktur seperti jaring laba-laba muncul di atasnya, membuatnya penasaran dengan tujuannya. Dia menutup matanya dan membukanya kembali, tetapi strukturnya tiba-tiba menghilang. Dia merasa hancur bertanya-tanya kemana perginya, akhirnya. Dia menyimpulkan bahwa itu mungkin terkait dengan mananya. Tetapi dia tidak bisa menghasilkan api dari tentakelnya, dia kecewa, namun dia tidak menyerah, sebaliknya, dia memutuskan untuk mengikuti iblis bayi yang bisa menggunakan api magis, berharap untuk belajar darinya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh ke dalam video, membuat video ini membutuhkan banyak waktu dan upaya, jadi jika Anda belum menyukai video ini dan berlangganan channel ini, silakan lakukan dari lubuk hati saya. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah mendukung channel ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan videonya. Setelah berjam-jam perjalanan, semua larva yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti karena suatu alasan. Larva di depan Salvos tidak bergerak maju, menghalangi pandangannya, bertekad, ia mengitari mereka. Mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat apa yang mereka selidiki. Namun, apa yang dilihatnya bukanlah hal yang baik. Saat ia sampai di depan, ia melihat larva bayi level 5 yang tinggi besar, yang membuatnya ketakutan. Lalu, iblis bayi level 2, yang bisa menggunakan sihir api, melangkah maju. Takut tapi nekat bertarung, ia mengaktifkan skill sihir apinya. Salvos langsung girang, mengira ia akan menyelamatkan semua orang bak pahlawan super. Dan skill sihir apinya pasti hebat. Tapi sebelum ia selesai berangan-angan, larva level 5 itu menghantamkan kepalanya ke larva level 2. Menghancurkannya berkeping-keping. Salvos tercengang dan tak bisa berkata-kata. Semua larva berbaris dengan penuh amarah, dan mulai menyerang larva level 5 yang besar itu. Sayangnya, hasilnya sama saja. Ia membunuh mereka dengan sekali pukul. Larva level 5 itu terbukti sangat ganas, dan dengan mudah mengalahkan mereka. Membuat darah mereka bercipratan. Menyaksikan tanpa daya, Salvos menjadi takut, dan menyadari bahwa ia tak punya peluang menang. Melawannya sendirian, ia yakin mereka mungkin punya kesempatan jika bekerja sama. Salvos teringat larva bermata satu, dan mulai mencarinya. Ternyata dia dan banyak lainnya sudah kabur, meninggalkan rekan-rekan mereka. Larva level 5 itu terus mengamuk, dengan kejam menghabisi yang lebih kecil. Amukannya begitu dahsyat hingga ia naik ke level 6. Dan tumbuh semakin besar, ketakutan menyebar di udara, dan bahkan Salvos mulai kehilangan harapan. Ia menyadari bahwa lari adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Jadi, ia dan larva yang tersisa mulai berlari. Namun, larva level 5 itu lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap, ia menyusul mereka, menghantamkan kepalanya dan meremukkan banyak larva bayi. Seketika Salvos terlempar ke tanah, merasa tak berdaya. Ia berpikir keras bagaimana caranya mengalahkan larva yang kuat itu. Saat itulah dia melihat jalur biru muncul kembali, membentuk struktur seperti jaring laba-laba. Dia mencoba membuka jendela sistem untuk memahami maknanya, tetapi fokusnya terganggu. Ketika larva lain dilemparkan ke arahnya, membuatnya jatuh tersungkur. Meskipun kesakitan, dia menyadari kalau jaring itu ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Dia menggunakan semua poin statnya untuk meningkatkan kebijaksanaannya menjadi 10, dan tiba-tiba dia bisa melihat struktur seperti jaring itu lebih jelas, dengan konsentrasi tinggi. Salvos fokus menciptakan api. Tiba-tiba, struktur seperti jaring yang buram itu terbakar hebat. Dia melesat menuju larva level 5, berselimut api bak meteor jatuh, dan membuat lubang besar di dadanya, membunuhnya seketika. Sementara itu, seekor larva merah memperhatikan dengan takjub, nyaris lolos dari maut beberapa saat sebelumnya. Saat dia jatuh ke tanah, dia merasakan gelombang kepuasan, akhirnya dia menguasai sihir api. Bukan hanya itu, dia juga naik level 3 kali, mendapatkan 2 skill baru. Levelnya sekarang 5, dan dia punya poin skill dan stat untuk dialokasikan. Selain itu, dia mendapatkan skill serangan api. Salvos kagum dengan pencapaiannya yang luar biasa, tak mampu berkata-kata atas kemajuannya. Namun, pikirannya terganggu ketika dia melihat larva merah menatapnya. Rasa takut menghampirinya. Dia khawatir larva ini akan melukainya. Mengumpulkan keberaniannya, dia bertanya, "Mau apa kau?" Salvos tetap fokus pada larva merah, menunggu jawaban dengan cemas. Larva merah itu terus menatapnya, tanpa menunjukkan emosi apapun. Tiba-tiba matanya berbinar saat mengamati Salvos. Penasaran, Salvos menggerakkan kepalanya, dan dia menyadari kalau mata larva merah itu mengikuti setiap gerakannya.
Kenapa diam saja? Kau cuma batu, tanya Salvos. Lagi-lagi frustrasi karena tidak ada jawaban. Tanpa jawaban dari larva merah, dia memutuskan untuk pergi. Setelah kemenangannya atas iblis besar itu, tujuan utamanya adalah menjadi lebih kuat dan mencapai level yang lebih tinggi. Dia mengembara melintasi negeri selama berhari-hari. Sepanjang perjalanannya, dia bertemu dengan iblis bayi liar yang menyerangnya tanpa alasan. Dia membuat aturan bahwa dia akan membela diri dan mengalahkan siapapun yang menyerangnya terlebih dahulu. Salvos tidak terlalu keberatan bahwa iblis lain terus menyerangnya, karena mengalahkan mereka hanya membuatnya lebih kuat. Namun, ada satu masalah kecil. Dia sedang diikuti. Tepat ketika dia hendak bertempur dengan iblis liar, larva merah tiba-tiba muncul dan merebut targetnya darinya. Awalnya Salvos tidak keberatan, karena larva ini bersama dengan yang lain yang tidak liar. Dan sepertinya dia tidak bermaksud melukainya. Jadi dia membiarkan larva merah menemaninya dalam perjalanannya. Namun, setiap kali Salvos bertarung, larva merah akan ikut campur dan mencuri mangsanya. Bahkan jika dia tidak menghabisinya sepenuhnya, Salvos akan mendapatkan lebih sedikit pengalaman karena keterlibatannya. Hal ini membuat Salvos semakin kesal. Saat dia memeriksa sistemnya dan melihat keuntungannya menyusut, dia percaya pada kemampuan bertarungnya sendiri dan tidak merasa membutuhkan bantuan siapapun. Jadi dia mencoba menjaga jarak dari larva merah. Ketika harus mendistribusikan poin statnya, Salvos fokus pada peningkatan kelincahan dan kebijaksanaan. Namun sayangnya dia memperhatikan bahwa larva merah juga meningkatkan kelincahannya. Kemanapun dia pergi, larva merah terus mengikutinya. Membuat Salvos kelelahan karena kehadirannya yang terus-menerus. Meskipun dia ingin dibiarkan sendiri, dia mendapati dirinya lebih berkonsentrasi pada kelincahannya untuk menghindari bersamanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa kebijaksanaan akan lebih membantu dalam pertempuran. Terkadang dia berhasil menghilangkannya sementara, hanya untuk dia entah bagaimana menemukannya lagi. Ini membuatnya merasa semakin frustrasi. Pada satu titik, dia berpikir untuk menyingkirkan larva merah dengan melukainya. Tetapi dia segera menyadari bahwa tindakan seperti itu akan membuatnya sama saja dengan iblis besar yang dikalahkannya. Membayangkan menjadi iblis liar saja sudah membuatnya takut. Dan dia mati-matian tidak ingin berubah menjadi iblis, jadi daripada melukainya, Salvos memutuskan untuk mencari cara menghindarinya sama sekali. Tiba-tiba, Salvos dan larva merah bertemu 5 larva lainnya. Dengan larva hitam yang lebih besar berdiri di depan mereka. Salvos tidak yakin apakah larva-larva ini liar atau jinak, karena mereka tidak menyerangnya. Dia berasumsi mereka mungkin sudah jinak, dan memutuskan untuk mendekati mereka. Ketika dia memeriksa level mereka, dia melihat larva hitam itu berada di level 9. Sementara yang lain berada di level 6 atau di bawahnya. Salvos sendiri sudah mencapai level 8 sekarang, herannya. Larva level 9 itu menunjuk langsung ke Salvos, membuatnya benar-benar bingung dengan niatnya. Salvos berpikir mungkin dia ingin seseorang bergabung dengan timnya, dan menawarkan larva merah kepadanya. Berpikir itu akan menjadi cara untuk menyingkirkan larva merah. Tapi larva hitam itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa, menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan larva merah. Kasihan larva merah, tak ada yang menginginkannya. Sekali lagi larva hitam itu menunjuk Salvos, menunjukkan bahwa dia hanya menginginkannya, namun Salvos masih belum mengerti apa yang coba dikomunikasikan oleh larva hitam itu. Tiba-tiba tanpa peringatan, larva hitam itu melancarkan serangan, mencoba menusuk Salvos dan menyebabkan darah muncrat. Dia bingung, tidak yakin apakah serangan itu disengaja atau tidak disengaja. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, larva hitam itu menyiapkan serangan lain. Hendak mengenainya saat itu juga, larva merah muncul dan menyerang larva hitam. Mendaratkan pukulan di wajahnya, melihat ini, Salvos menyadari bahwa larva merah datang membantunya, dan larva hitam itu ingin melukainya. Meskipun dia ingin membantu, rasa takut menguasainya, melumpuhkan tubuhnya. Larva merah berjuang dengan gagah berani sendirian, melawan larva hitam dengan kekuatan yang setara. Namun, pertemuan itu berubah tak terduga ketika larva hijau, bermata satu ikut campur. Dia mengeluarkan skill dan batu terbentuk, yang menghantam kepala larva merah. Membuatnya panik. Larva merah menatap 4 larva lainnya, menyadari merekalah sumber serangan. 3 larva ini langsung menyerangnya, bersama-sama, meninggalkan larva hitam dan Salvos sendirian. Ketakutan mencengkeram Salvos, sementara ia menyaksikan kejadian itu. Dia menatap larva hitam, dan akhirnya, mengerti kalau larva-larva ini tidak bodoh. Seperti iblis liar. Namun, dia juga sadar mereka tidak menganggapnya teman.
melainkan sesuatu yang bisa dibunuh untuk naik level dan menjadi lebih kuat. Selagi mereka terus bertempur tanpa henti, Salvos mengalihkan perhatiannya ke larva level 9. Jelas larva ini ingin mengalahkan Salvos sendirian dan mendapatkan pengalaman. Larva hitam bersiap menyerangnya dengan capit tajamnya, tetapi Salvos menghindar. Dan cepat menggunakan skill api magisnya, memberikan pukulan telak ke perutnya. Yang membuatnya kesakitan, Salvos menyadari ia lebih cepat daripada lawannya. Lalu, Salvos melihat larva bermata satu bersiap menggunakan serangan batu magisnya. Karena Salvos telah mengalokasikan poinnya ke kelincahan, ia dengan mudah menghindari serangan itu. Ini membuat Salvos kesal dengan larva bermata satu. Dan ia mempertimbangkan untuk menyerangnya duluan. Akan tetapi, larva hitam menyerangnya, mengingatkannya bahwa ia harus menghadapinya dulu. Sebelum larva bermata satu. Larva bermata satu bersiap menyerang Salvos lagi, sementara larva hitam menantangnya bertarung. Melihat semua ini, Salvos merasakan gelombang amarah. Larva bermata satu menyiapkan serangan magisnya, sementara Salvos mengaktifkan skill sihir apinya. Intensitas apinya membuat larva hitam merasa terancam, dan saat Salvos menyiapkan serangannya, larva hitam menutupi wajahnya untuk bertahan. Namun, yang mengejutkannya, serangan Salvos hanya pengalihan. Dia melemparkan apinya di samping larva bertanduk hitam, dan melesat ke arah larva bermata satu itu, sebagai balasannya. Larva bermata satu itu mengeluarkan serangan batu ajaibnya, tapi Salvos dengan mudah menghindarinya. Dan membalas dengan tinju api ajaib yang dahsyat. Seketika mengalahkan dan membunuh larva bermata satu, setelah mengatur napas. Salvos menatap api dan berpikir, larva merah lebih kuat daripada yang lain. Tapi mulai terdesak jumlahnya, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, larva hitam menerjangnya dengan taringnya. Dia dengan cepat melompat ke atas menghindari serangannya. Dalam sekejap dia melesat ke arah larva lainnya. Menabrak mereka dan membuat mereka terlempar ke belakang, lalu larva yang tersisa. 4 larva mencoba menyerangnya sekaligus, tapi tepat saat mereka akan menyerang. Larva hitam turun tangan dan membunuh salah satu larva, yang mencoba melukai Salvo, kini Salvos. Yakin bahwa larva hitam ingin membunuhnya, untuk dirinya sendiri agar dia bisa naik level sendirian. Lalu pertarungan dahsyat dimulai antara Salvos dan larva hitam. Salvos mengaktifkan keahlian sihir apinya, dan keduanya saling bertukar pukulan kuat. Pertempuran berlangsung berjam-jam, Salvos lelah dan terluka. Dia hampir tidak bisa mengumpulkan energi untuk serangan api lainnya. Tapi tidak seperti larva hitam, dia tiba-tiba punya teman, larva merah meninju wajah larva hitam. Membuatnya berguling-guling di tanah, larva hitam itu egois. Jadi dia telah membunuh temannya sendiri. Untuk mendapatkan semua poin pengalaman untuk dirinya sendiri. Larva yang tersisa dikalahkan oleh larva merah, sekarang situasinya 2 lawan 1. Salvos dan larva merah mengisi serangan mereka, dan secara bersamaan. Memberikan pukulan keras ke larva hitam, menyebabkannya terbang ke atas dan jatuh ke tanah. Tewas sambil terengah-engah, Salvos dan larva merah sama-sama ambruk di tanah. Kelelahan setelah pertempuran, lalu jendela sistem muncul, memberitahu Salvos bahwa dia telah mempelajari keterampilan baru yang disebut istirahat. Dia juga naik level 2 kali dan sekarang level 9. Melihat keluar jendela, dia menyadari sebentar lagi mencapai level 10. Dia merasa sesuatu yang penting akan terjadi saat dia mencapai level itu. Tapi dia tidak yakin apa tepatnya. Semilir angin bertiup lembut, Salvos dan larva merah beristirahat dengan damai. Setelah pertarungan sengit mereka, Salvos bersyukur atas skill barunya, yang membantunya pulih cepat setelah bertarung. Dengan iblis bertanduk dan antek-anteknya. Sebenarnya dia ingin menghindari pertarungan itu, tapi lumayan juga, kan, buat naik level. Dia memperhatikan perubahan dalam kemampuan dan statistiknya. Terutama skillnya yang telah meningkat. Sekarang di level 9, dia tumbuh lebih besar. Bahkan punya anggota tubuh baru yang sebelumnya tidak ada. Di level 1, mungkin dia, sebesar iblis gede yang pertama kali, menyerangnya saat bertemu yang lain. Salvos yakin dia akan terus berevolusi, dan berubah seiring naiknya level. Dia percaya sesuatu yang penting menantinya, saat mencapai level 10. Dia juga berterima kasih pada larva merah, karena telah menyelamatkan hidupnya. Kalau dia tidak turun tangan, saat iblis tanduk hitam menyerang, dia pasti sudah mati. Karena itu, dia tidak keberatan larva merah mengikutinya. Tiba-tiba, larva merah mengedipkan mata dengan genit. Kayaknya dia cuma bercanda dan senang-senang. Mereka melanjutkan perjalanan, bersama larva merah yang setia mengikuti Salvos. Dia berterima kasih atas bantuannya,
dan telah menerimanya sebagai teman. Mereka berjuang bersama, mengalahkan banyak iblis lain dan naik level bersama. Lalu pemandangan berganti, dan kita melihat iblis berwajah seram berdiri di balkonnya. Memandang dunia yang dipenuhi kegelapan. Iblis itu berbalik dari pemandangan yang meresahkan, dan kembali ke singgasana megahnya. Saat dia berjalan, semua iblis di negeri itu menundukkan kepala tanda takluk. Dengan suara lantang, dia menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk mengurus orang-orang bodoh yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Dia memperingatkan mereka bahwa hanya kehancuran dan kekacauan yang menunggu. Siapapun yang berani menantangnya. Para iblis mendengarkan dengan seksama, tahu bahwa kata-kata raja mereka harus dipatuhi. Setelah duduk di singgasananya yang megah, Raja Iblis menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Kukunya panjang dan tajam, tanduknya runcing di atas kepala, dan tubuhnya kekar. Bagai binaragawan, matanya menyala merah mengancam. Saat ia memerintahkan agar para penyintas ditemukan dan dibawa ke hadapannya. Ia menjanjikan hadiah bagi mereka yang setia melaksanakan kehendaknya. Mendengar perintah raja mereka, ribuan iblis bergegas keluar, membuat tanah bergetar. Di bawah langkah kaki mereka yang kuat, misi mereka adalah menemukan dan menangkap setiap penyintas yang berani memasuki wilayah mereka. Lalu pemandangan berganti, dan kita lihat mereka berjalan di dekat tebing. Tiba-tiba mereka mendengar suara asing dari bawah. Rasa penasaran mengalahkan mereka, dan mereka mengintip dari tepi tebing. Apa yang mereka lihat sungguh tak terduga dan mengerikan. Sekelompok iblis yang ganas dan beringas sedang berbaris maju, diikuti oleh larva-larva yang tampak tertindas di belakang mereka. Salvos belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar suara berat yang berasal dari iblis bertanduk besar, bergigi tajam, dan bermata merah menyala. Iblis itu memperingatkan semua orang untuk terus bergerak dan mengancam kematian yang mengerikan bagi siapapun yang berani membangkang. Salvos dan larva merah memperhatikan dengan saksama, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu larva merah melihat sesuatu dan menarik perhatian Salvos. Itu adalah larva bermata satu, ditemani oleh larva-larva tawanan yang dipaksa untuk mengikuti. Salvos segera mengenali larva bermata satu itu sebagai larva yang lolos saat pertarungan mereka dengan iblis jangkung. Tiba-tiba, beberapa iblis rendahan dalam kelompok itu memberontak. Tetapi iblis yang lebih tinggi dengan tanduk besar, dengan cepat membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Di tengah kekacauan itu, larva bermata satu mencoba melarikan diri. Tapi tombak api diluncurkan, mengenainya tepat di perut dan langsung membunuhnya. Iblis tingkat tinggi itu menyatakan bahwa ia sudah memperingatkan mereka untuk tidak mencoba kabur. Dan ia menjadikan nasib larva bermata satu itu sebagai pelajaran bagi para larva yang masih hidup. Dengan kejam, ia memerintahkan mereka untuk maju terus, menegaskan bahwa mereka takkan pernah bisa lari darinya. Salvos dan larva merah bergerak hati-hati, menjaga jarak aman dari iblis-iblis liar di bawah. Pemandangan mengerikan para iblis yang dengan mudah mengeksekusi larva-larva membuat mereka sangat gelisah. Tiba-tiba, salah satu iblis melirik ke atas, tapi Salvos dan larva merah berhasil bersembunyi. Gemetar ketakutan saat para iblis tingkat tinggi bergerak menjauh. Salvos dan larva merah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Mereka melihat kembali ke tebing dan menyadari sesuatu yang terbakar dengan api magis. Benda itu tampak seperti tombak aneh. Salvos mengenalinya sebagai benda magis dan segera meluncur ke arahnya. Larva merah mengikutinya. Dengan cemas, Salvos mendekati tombak itu dan menggunakan keahlian identifikasinya untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Namun, awalnya tidak ada informasi yang muncul, membuatnya bingung tentang asal-usul dan tujuannya. Ia mencoba lagi, berfokus penuh pada tombak itu. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, menunjukkan bahwa keahlian identifikasinya telah naik level. Dari 3 ke 4, ia mendapat poin pengalaman karena menaikkan level keahlian umumnya. Sistem memberitahu Salvos bahwa tombak itu adalah senjata kelas menengah. Tombak itu terbuat dari api magis dan memungkinkan penggunanya untuk menimbulkan kerusakan api tambahan pada musuh mereka. Wah, ide cemerlang muncul di benak Salvos. Ia menyadari bahwa ia dapat menggabungkan senjata ini dengan keahlian serangan apinya untuk meningkatkan serangannya dan membuatnya semakin kuat. Saat Salvos hendak meraih tombak itu, auman keras terdengar di belakang mereka. Ia berbalik dan melihat seekor binatang buas mendekat. Perlahan, sistem memberitahu mereka bahwa itu adalah anjing neraka level 15. Rasa takut mencengkeram Salvos dan larva merah.
Saat mereka gemetar di hadapan sosok perkasa, Hellhound. Gigi-gigi tajamnya terlihat saat ia menerjang mereka, perbedaan jumlah. Di antara mereka tampak luar biasa, dan Salvos tidak tahu bagaimana menghadapi lawan yang begitu tangguh. Baginya, itu tampak seperti iblis yang sangat berevolusi. Hellhound meraung ganas, mendekat ke arah Salvos dan larva merah, dengan kecepatan kilat, tepat saat ia hendak menyerang. Salvos dengan cepat menghindari serangannya, dia mengaktifkan keahlian sihir apinya, dan mendaratkan pukulan keras ke perut Hellhound, namun serangannya bahkan tidak meninggalkan goresan pada monster itu. Tanpa gentar, Hellhound mengeluarkan raungan menggelegar lainnya, dan mengangkat cakarnya yang tajam. Berusaha mencakar Salvos, entah bagaimana dia berhasil menghindari serangannya. Memberikan celah bagi larva merah, untuk melancarkan serangan balik. Memberikan sedikit kerusakan pada Hellhound. Sekarang Hellhound mengalihkan perhatiannya ke larva merah. Memfokuskan agresinya pada makhluk yang lebih kecil, memanfaatkan pengalihan perhatian itu, Salvos melepaskan rentetan api ajaib ke arah Hellhound, dengan Hellhound yang lengah. Salvos dan larva merah menyerang secara bersamaan, membuat monster itu bingung menentukan targetnya. Namun sebelum mereka dapat bertindak, Hellhound menyerang Salvos, mengirimnya terbanting ke sudut. Lalu ia melepaskan cakaran ganas pada larva merah. Salvos menyadari bahwa rekannya tidak dapat menandingi kekuatan Hellhound yang luar biasa. Melihat sekeliling, dia melihat tombak dan sebuah ide terbentuk di benaknya, meskipun panas yang menyengat. Salvos mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabut tombak itu. Dia menutup matanya menahan sensasi terbakar dan perlawanan tombak. Akhirnya dia berhasil mencabut tombak itu, melirik rekannya yang terluka. Di bawah serangan Hellhound yang tanpa henti, Salvos merasakan frustrasi melonjak dalam dirinya. Dia memerintahkan Hellhound untuk menghentikan serangan ke arah rekannya, dan melepaskan jurus api untuk mengusir monster itu. Salvos dan anjing neraka itu saling tatap. Ketegangan memenuhi udara. Salvos memegang erat tombak golf berapi-apinya. Siap membela diri, anjing neraka itu merendah, bersiap untuk menerkam dan menyerang. Di tengah-tengah, larva merah terbaring terluka dan tak berdaya. Dengan raungan keras, anjing neraka itu menerjang Salvos. Dengan sigap, dia memanggil jurus apinya untuk menangkis serangan itu. Meskipun perutnya tercakar, Salvos tetap berdiri dan bertahan. Saat anjing neraka itu bersiap untuk menyerang lagi, ia menyerbu Salvos dengan raungan menggelegar. Mulutnya terbuka lebar. Melihat kesempatan itu, Salvos menusuk mulut anjing neraka itu dengan tombaknya. Menggabungkan kekuatan tombak dengan jurus apinya, dia memberikan pukulan telak yang langsung membunuh anjing neraka itu. Anjing neraka itu roboh ke tanah, dikalahkan oleh serangan Salvos yang tak henti-hentinya. Jendela sistem ucapan selamat muncul, memuji kemenangannya atas musuh yang tangguh. Salvos naik level 2 kali, mencapai level 11. Dia merasakan gelombang kepuasan atas kemenangannya. Namun, kegembiraan itu segera digantikan oleh rasa sakit yang hebat dan kelelahan. Dia terjatuh ke tanah, megap-megap. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Saat Salvos berjuang untuk bernapas, penglihatannya menjadi kabur dalam keadaan lemahnya. Dia melihat larva merah bergegas ke arahnya dengan panik. Tepat saat dia menutup mata, sesuatu yang misterius terjadi. Notifikasi sistem memberitahunya bahwa evolusi kini tersedia. Salvos memiliki kesempatan untuk berevolusi dari bayi iblis menjadi iblis kecil. Konsep evolusi agak membingungkan baginya, tapi sistem menjelaskan bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk 5 evolusi subspesies berbeda. Dikelilingi kegelapan, Salvos disajikan dengan beberapa jendela sistem. Masing-masing menampilkan pilihan subspesies yang berbeda. Pilihannya termasuk Fiend Fire, Fiend Hellhound, IMP, dan Zealous IMP. Merasa ragu, Salvos memeriksa bayangan-bayangan samar dari iblis-iblis kecil. Tak satu pun dari mereka terasa tepat untuknya, kecuali untuk IMP yang bersemangat. Dengan tekad, ia menyatakan, inilah aku, dan memilih IMP yang bersemangat sebagai bentuk evolusinya. Ia menutup matanya, dan merasakan sensasi melayang, saat notifikasi sistem mengonfirmasi berhasilnya penyelesaian evolusinya. Ketika Salvos membuka matanya, ia menyadari bahwa penglihatannya telah menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Saat ia melihat larva merah, bahkan ia tampak terkejut karena suatu alasan. Dengan penasaran, Salvos memeriksa tangannya, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kuku-kukunya telah tumbuh panjang dan memiliki penampilan feminin. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah ketika ia berbicara. Suaranya telah berubah menjadi nada yang indah,
yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Salvos telah berubah dari larva yang imut menjadi elf perempuan yang menakjubkan. Ia memiliki rambut putih yang tergerai, mata kuning yang tajam, tanduk kecil tapi tajam dan sosok ramping yang memikat. Jendela sistem lain muncul, mengingatkannya bahwa ia telah berevolusi menjadi iblis kecil. Dengan transformasi ini, ia mendapatkan 2 slot skill tambahan dan 3 poin skill. Hal ini memungkinkannya untuk membuka kemampuan baru, seperti langkah ganda, ledakan api dan kecakapan alat umum. Salvo duduk di tanah, matanya tertuju pada penampilan barunya. Ia mengusap jari-jarinya di atas kulitnya yang telah berubah. Merasakan kebingungan yang menyelimutinya. Berjuang untuk berdiri di atas kakinya yang memanjang. Ia mencoba memahami situasinya. Saat itulah ia menyadari, ia telah berevolusi menjadi iblis kecil. Tatapannya jatuh pada larva merah, yang gemetar ketakutan dan kebingungan. Bertekad untuk meyakinkannya, ia memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Ini aku, rekanmu." Namun larva merah itu terus merangkak menjauh. Berkeringat dan gemetar, Salvo duduk untuk mensejajarkan tingginya, dan mengulurkan tangannya ke arah larva merah itu, menawarkan gestur persahabatan. Akhirnya, larva merah itu mendekat dan berjabat tangan dengannya. Tiba-tiba anjing neraka lain muncul dari belakang. Mengejutkan mereka berdua, Salvos melihat sekeliling, merasa kesal, setelah memeriksa sistem. Dia menemukan bahwa anjing neraka ini hanya level 13, iblis. Dia meraih tombaknya, mengaktifkan skill pasifnya, keahlian, peralatan umum dengan tekad bulat. Dia menghadapi anjing neraka itu, memerintahkan larva merah untuk tetap di belakang. Anjing neraka itu geram dan siap menyerang, tapi kemudian, kejutan bagi mereka. Beberapa anjing neraka lagi muncul, dengan level dan ukuran yang bervariasi. Meskipun jumlahnya banyak, Salvos tanpa takut bersiap untuk menghadapi mereka. Seekor serigala menerjangnya, dan dia segera menggunakan skill serangan apinya. Menusuk anjing neraka itu dengan tombaknya. Dia pertama kali mengalahkan anjing neraka berduri level 13, mendapatkan poin pengalaman tambahan. Tapi pertempuran belum berakhir, 3 anjing neraka lagi mendekatinya. Dan Salvos mengayunkan tombaknya, berharap untuk mengintimidasi mereka. Namun anjing-anjing neraka itu malah semakin marah, dan melanjutkan serangan mereka. Lalu Salvos mengarahkan jarinya ke seekor anjing neraka, dan mengeluarkan skill barunya, ledakan api. Kekuatan serangannya mengubah serigala itu menjadi abu. Salvos kemudian meraih larva merah dan memegangnya erat-erat. Dalam sekejap, Salvos melompati anjing-anjing neraka, menggunakan skill langkah gandanya. Berlari secepat mungkin, namun anjing-anjing neraka itu terus mengejar tanpa henti. Sambil berlari, Salvos tetap tersenyum, mendesak larva merah untuk berpegangan erat dan jangan sampai lepas. Dia tidak ingin meninggalkannya, melirik ke belakang. Dia menggunakan serangan api untuk menyerang anjing-anjing neraka yang mengejar. Terus berlari sambil menjaga larva merah tetap dekat, akhirnya dia melihat tebing. Dan berpikir bahwa melompat mungkin bisa membantu. Mereka lolos dari anjing neraka, tetapi rencana mereka terganggu. Ketika sebuah kaki besar menghentak tanah, menghalangi jalan mereka, seekor iblis neraka raksasa. Iblis level 22 berdiri di hadapan mereka. Binatang neraka itu menggeram mengancam. Dan Salvos membalas dengan semburan api. Namun, binatang neraka itu muncul tanpa cedera dari api. Binatang neraka itu menyerang Salvos. Dan dia berusaha menangkis serangan itu dengan tombaknya. Tapi kekuatan binatang neraka itu mengalahkannya. Membantingnya ke sudut. Dia menutup matanya, merasakan sakit yang hebat. Namun tetap memegang larva merah itu. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut melihat binatang neraka itu menyerang anjing-anjing neraka. Merebut kesempatan itu, dia berlari secepat mungkin. Selagi binatang neraka itu teralihkan, binatang neraka itu menghancurkan anjing-anjing neraka dengan kaki besarnya. Saat Salvos melarikan diri dengan larva merah, tanpa sepengetahuannya, larva merah itu juga telah naik level. Dari larva iblis level 9 ke level 10. Larva merah itu tersentak saat menyadari hal ini. Dan segera kehilangan kesadaran. Adegan bergeser. Salvos dan larva itu terbaring di tanah. Terengah-engah karena perjalanan pelarian mereka. Salvos mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Lega karena telah jauh dari musuh mereka. Memeriksa sistemnya, dia menemukan bahwa dia telah menjadi level 10, IMP yang bersemangat. Dia mendapatkan 5 poin stat dan 3 poin skill. Notifikasi sistem menunjukkan bahwa dia telah naik level dari 10 ke 12. Berdiri, Salvos melihat ke belakang dan meyakinkan larva itu bahwa tidak perlu takut. Karena dia akan melindungi. Namun,
Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih larva merah, seorang pria sekarang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, kulit merah, dan telinga elf. Dia menyapanya dengan ramah sambil tersenyum. Pria itu menjulang tinggi di atas Salvos, membuatnya tampak seperti adik perempuannya. Dia tidak tahu siapa pria ini. Jendela sistem muncul, mengungkapkan bahwa pria di depannya adalah level 10. Iblis dengan perbedaan tinggi badan yang signifikan. Salvos mulai curiga bahwa pria ini adalah evolusi dari larva merah. Terutama setelah dia melihat hanya genangan tinta hitam. Di mana si larva tekun sekali mengamati pria itu, Salvos mengepalkan tinjunya, siap menyerang. Giginya gemeletup penuh tekad. Tiba-tiba, pria itu tertawa terbahak-bahak. Membuat Salvos makin bingung dan kesal. Salvos bertanya kenapa dia tertawa. Dan memintanya berhenti, pria itu menjawab kalau reaksi Salvos sangat lucu. Sampai dia tak kuasa menahan tawa, walaupun dia sendiri tak tahu kenapa. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hik. Dan mereka pun tertawa dan mengobrol riang untuk beberapa saat. Salvos dengan gembira mengungkapkan bahwa dia selalu menganggap Hik sebagai temannya, dan tak tahu kalau dia punya nama. Hik menjawab, tentu saja, dia punya nama, dan Salvos adalah pemimpinnya. Salvos bingung kenapa Hik menganggapnya pemimpin. Hik mengingatkannya bahwa dia mengikuti Salvos. Setelah Salvos menyelamatkannya dari larva jangkung itu, dengan ekspresi bengong, Salvos bertanya. Apa itu alasan Hik mengikutinya selama ini? Dia selalu berpikir Hik mau mencuri levelnya dengan cara membunuhnya. Hik menjawab dia tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Salvos lalu bertanya. Apa alasan Hik mengikuti larva level 2 itu? Karena Salvos telah menyelamatkannya. Mendengar ini, wajah Hik berubah sedih, dan dia menjelaskan kalau dia mengikuti larva itu. Karena mereka seperti keluarga, Hik bercerita kalau dia terbangun di cairan hitam pekat. Lahir bersama yang lainnya, dan hanya Salvos yang bergabung dengan mereka. Kemudian, dia merasa sedih, karena menyadari yang lain sudah tak ada, hanya tinggal dia dan Salvos. Melihat kesedihan Hik, Salvos menepuk perut Hik yang keras sambil bertanya apa dia baik-baik saja. Hik dengan jujur menjawab kalau dia benar-benar sedih, dia sedih karena dulu dia bersama yang lain. Teman-temannya, seperti Salvos, tapi mereka mati, atau ditangkap iblis liar. Salvos masih belum sepenuhnya paham perasaan Hik saat itu, meskipun dia tak yakin. Apa penyebab kesedihan Hik, melihat Hik seperti ini membuat Salvos ikut sedih. Dan dia tidak menyukainya. Dalam upaya menghiburnya, dia memegang tangan Hik dan meyakinkannya. Yang lain mungkin sudah pergi, tetapi aku masih di sini, kau yang mengatakan itu. Aku pemimpinmu, kata Salvos. Kesadaran ini tampaknya menyadarkan Hik dan Salvos. Melanjutkan selama kau mengikutiku, kau tidak akan sendirian. Senyum lebar menghiasi wajah Salvos. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Hik menanggapi dengan sedikit senyum. Dan mengangguk setuju, berjalan bersama. Salvos memberitahu Hik untuk tidak sedih lagi. Dia meyakinkannya bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan bersama. Bertarung berdampingan dan naik level bersama. Tiba-tiba mereka melihat laba-laba raksasa mendekati mereka. Hik setuju dengan kata-kata Salvos. Mengungkapkan keyakinannya bahwa, selama mereka bersama, mereka akan baik-baik saja. Laba-laba itu menyerang. Dan Hik memblokir serangannya dengan lengannya. Salvo, dengan cepat bergegas menuju laba-laba itu. Menebas perutnya dengan tombaknya, dikombinasikan dengan skill serangan apinya. Hik bergabung dalam pertarungan, mencengkeram salah satu kaki laba-laba dan memutarnya. Salvos melepaskan ledakan apinya, menghantam laba-laba itu. Dan kemudian melompat untuk menusuk kepalanya dengan tombaknya. Laba-laba itu menjerit kesakitan. Memuntahkan darah hijau, bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan laba-laba raksasa itu. Dan keduanya naik level. Hik telah mencapai level 13, saat mereka bersiap untuk pergi. Salvos merasa sedikit kesal, karena Hik telah naik level 2 kali. Sementara dia hanya naik level sekali, dia dengan bercanda mengatakan bahwa itu tidak adil baginya. Bahwa dia naik level lebih cepat, dia mengingatkannya bahwa dia sudah berada di level 15. Yang membuatnya lebih sulit untuk naik level. Salvos tertawa kecil dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian jendela sistem mereka muncul secara bersamaan, mengejutkan mereka berdua. Mereka berbicara dan menyadari bahwa mereka telah menerima pemberitahuan yang sama. Sekarang memasuki wilayah Raja Iblis, mereka terus berjalan untuk waktu yang lama. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Ia menyarankan untuk pergi dari tempat itu. Namun Salvos bersikeras, mengatakan mereka baru menjelajahi sedikit area itu.
Dan itu adalah wilayah baru di mana mereka bisa naik level dan jadi lebih kuat. Ik menyatakan kesetiaannya, mengatakan bahwa Salvos adalah pemimpinnya. Dan ia akan mengikuti perintahnya. Walau begitu, ia mengaku punya firasat buruk tentang tempat itu. Memahami kekhawatirannya, Salvos berbalik untuk kembali ke jalan semula. Ik bertanya apa Salvos setuju dengan idenya, karena ia tak mau memaksanya. Salvos sepenuhnya setuju dengannya, menjelaskan bahwa ia hanya ingin melihat apa yang membuat tempat ini berbeda. Tapi sekarang ia curiga tempat itu cuma berbahaya. Ia punya firasat, mungkin ini tempat si iblis jangkung pergi. Dan kalau mereka bertemu dengan mereka, iblis-iblis itu akan memaksa mereka untuk ikut atau, yang lebih parah, mencoba membunuh mereka. Salvos tersenyum dan berkata pada Ik bahwa ia tak mau itu terjadi. Ik tersenyum kecil, senang. Salvos memahami kekhawatirannya. Saat mereka hendak pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ik terkejut saat melihat sesuatu yang asing. Seseorang mendekati mereka. Ketika mereka bisa melihat orang itu dengan jelas, ternyata seorang pria berbadan besar, berkulit abu-abu, dan bertelinga elf seperti Salvos dan Ik. Ia menghentakkan kaki seperti raksasa dan menggebrakkan senjatanya ke tanah. Setelah sampai di depan mereka, ia berkata, "Ada apa ini?" Sepertinya, menanggapi panggilan kontrak itu bukan ide buruk. Lumayan juga, dua penyintas dan iblis rendahan pula. Prestasi yang cukup hebat. Dengan senyum di wajahnya, Salvos dan Ik bersiap untuk kemungkinan bertarung jika pria ini berniat mencelakai mereka. Saat itu Ik tak bisa melihat level pria tersebut, jadi ia bertanya pada Salvos. Salvos bisa melihat level pria itu dengan jelas. Dan memberitahu Ik bahwa ia adalah Dejan level 42. Ia yakin mereka tak bisa melawan Dejan. Pada jam mereka saat itu, si Dejan cengar-cengir, memamerkan gigi-giginya yang runcing. Dan menyombongkan diri sebagai iblis yang lebih hebat, evolusi di atas Salvos. Dia agak bingung dengan kekuatan yang dimilikinya, atas Salvos yang menggenggam tombaknya erat-erat. Salvos pun angkat bicara, memberitahu si Dejan kalau mereka bukan iblis liar. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak ingin melawannya. Dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung. Salvos dengan sopan meminta si Dejan untuk meninggalkan mereka. Dan berjanji mereka tidak akan membuatnya repot. Akan tetapi, si Dejan berpendapat bahwa iblis-iblis liar yang disebutkan Salvos itu tidak berbeda darinya dan Salvos sendiri. Dia yakin mereka semua makhluk egois, didorong oleh insting untuk membunuh dan naik level. Kesal, Salvos balas mengatakan, meskipun si Dejan mengalahkan mereka, pengalaman yang didapatnya tidak akan seberapa. Kau tidak akan dapat apa-apa dari melawan kami. Teriaknya, si Dejan membanting senjatanya ke tanah, dan menyangkal, menegaskan bahwa Salvos salah. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu, Salvos telah mengembangkan skill identifikasinya ke level tinggi, kemampuan yang tak terduga untuk naik level. Salvos terkejut dengan pengetahuan Dejan tentang dirinya. Melihat ukuran Hik, si Dejan berspekulasi bahwa dia bukan iblis biasa. Dia menyimpulkan Hik telah mengalami evolusi yang tak lazim, mungkin bahkan langka. Si Dejan menyatakan, sekarang ikut aku, iblis-iblis rendahan, untuk menemui rajamu. Salvos dan Hik bingung harus berbuat apa, mempertimbangkan perbedaan level yang jauh antara mereka dan si Dejan. Mereka yakin mereka tak punya peluang, jadi Salvos memutuskan lebih baik mengikuti si Dejan untuk saat ini. Namun, sebelum menurut, Salvos ingin tahu apa yang Dejan ingin lakukan dengan mereka jika mereka mengikutinya. Kau pasti salah, setan kecil. Itu bukan permintaan, jawab si Dejan, mengejutkan Salvos. Tanpa peringatan, si Dejan menyerang mereka dengan senjata besarnya. Salvos dan Hik dengan cepat menghindar, tapi Salvos tersandung dan jatuh ke tanah. Si Dejan mendekatinya, dan dengan dingin memberitahunya bahwa ia akan menyeret tubuh setengah mati mereka ke sarangnya. Jika perlu, ia berencana memenuhi kontrak itu, dan menerima hadiah besar dari Raja Riknorik. Raja Iblis karena menangkap iblis dan IMP, aku bukan cuma IMP, aku Salvos. Teriaknya menantang, mengeluarkan semburan api dan meluncurkannya ke arah jin. Jin itu tersenyum sambil mengeluarkan kabut apinya, menciptakan awan abu ungu yang mengelilinginya. Salvos menggunakan tombaknya untuk menangkis serangan jin. Si Daisan berkomentar kalau Salvos memiliki keahlian menciptakan api itu tak terduga, menunjukkan bahwa dia lebih berharga dari perkiraannya semula. Dengan langkah mantap, ia mendekati Salvos. Yang menyadari bahwa awan ungu itu terbuat dari abu, jin itu luar biasa cepat. Dan Salvos bisa merasakan pengejarannya yang tak henti-hentinya. Tepat saat ia akan menyerang Salvos dari belakang, Salvos berhasil menghindar di saat-saat terakhir.
Si Daejin tersenyum mengancam, mengejek. Salvos bahwa dia tak bisa lari selamanya. Yang mengejutkannya, Hik melancarkan pukulan dahsyat ke arah Daejin, mengarahkan pukulan kuat. Namun terlepas dari kekuatan di balik serangan Hik, Daejin tetap tak terluka dan menyebutnya lemah. Bertekad untuk menunjukkan kekuatannya sendiri, Daejin mengepalkan tinjunya dan mengirimkan pukulan telak ke Hik, membuatnya terlempar dan muntah darah. Salvos menatap Hik dengan cemas, ingin bergegas ke sisinya, namun si Daejin menghalangi jalannya. Tangannya meraih wajah Salvos, kemarahan meluap dalam diri Salvos, sambil menggertakkan giginya. Ia melepaskan serangan api, menggabungkannya dengan tombaknya dan menyerang Daejin. Daejin yang familiar dengan senjata itu, menangkapnya dengan tangan kosong. Ia membanting senjatanya ke tanah, menyebabkan bumi bergetar dan pecah. Salvos dengan cepat melompat mundur, menghindari kekuatan dahsyat yang dilepaskan Daejin. Daejin sekarang memiliki luka di tangannya, dan darah menetes darinya. Ia menyadari bahwa Salvos menggunakan senjata kelas menengah. Dan ia bingung bagaimana iblis rendahan seperti dia, meskipun telah mendapatkannya. Salvos tak berniat menjawab pertanyaannya. Penuh amarah, sang Daejin mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan melepaskan keahliannya yang luar biasa, bola abu dan bara api. Lingkaran berputar terbentuk di atasnya, yang rencananya akan ia gunakan sebagai proyektil untuk menyerang Salvos karena ia yakin Salvos tak mau ikut dengannya. Ia memutuskan untuk menghabisi Salvos dan membawa Hik saja. Bagi Daejin, satu tawanan lebih baik daripada tidak sama sekali. Salvos dengan sigap menghindari serangan Daejin dan menggunakan keahlian langkah gandanya untuk menciptakan jarak di antara mereka, walau berhasil lolos dari serangan. Ia masih merasakan sakit yang tersisa. Ia menyadari bahwa jika ia tidak menggunakan langkah ganda untuk menghindar, serangan itu bisa saja mengakhiri hidupnya. Meski begitu, Salvos tahu ia tak bisa mengandalkan langkah ganda selamanya. Ia sadar bahwa Daejin akan siap menyerang lagi, dan lain kali ia mungkin tak bisa menghindarinya. Tepat saat Daejin siap melancarkan serangan fatal, kemunculan tiba-tiba mengganggu pertarungan. Hik muncul dan dengan berani naik ke bahu Daejin, mencengkeram kepalanya erat-erat. "Kabur, kau bisa melakukannya," teriak Hik pada Salvos, mendesaknya untuk pergi. Salvos ragu-ragu, tak ingin meninggalkan rekannya, namun sebelum ia sempat bereaksi, Daejin berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Hik dan memukulnya dengan keras. Hik terlempar dan Salvos diliputi rasa bersalah dan penyesalan, melarikan diri sambil meminta maaf dalam hati karena meninggalkan rekannya bersama musuh mereka. Lalu adegan berganti, dan kita melihat Jin menggendong Hik di bahunya, di suatu tempat yang jauh. Tetesan darah jatuh dari luka Hik, meninggalkan jejak di belakang mereka setelah beberapa saat. Salvos mendapati dirinya berada di luar wilayah Raja Iblis. Ia merasakan kesedihan yang mendalam karena Hik telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, sementara ia memilih meninggalkannya untuk dibawa oleh Raja Iblis Riknorix, kini sendirian berjalan di permukaan putih. Ia mempertanyakan keputusannya, dan bertanya-tanya apakah itu hal yang tepat. Ia sudah sendirian hampir seumur hidupnya, hanya sebentar merasakan hangatnya kebersamaan. Ia bingung mau ngapain lagi sekarang, pikiran untuk naik level, yang tadinya tujuan utamanya. Kini terasa hampa, ia merenung, apa hidup ini cuma soal evolusi doang, ya? Ia mengepalkan tangannya, bertekad mencari alasan yang lebih baik untuk tindakannya. Salvos mengakui kalau ia menikmati naik level, merasa puas setiap kali berevolusi, tapi ia paham kalau ia hanya bertindak berdasarkan naluri, bertarung dan berevolusi, ia tak akan berbeda dengan iblis liar. Ia bertemu Hik, sahabatnya, satu-satunya yang mengenalinya sebagai Salvos, meski tak selalu bersama. Pengakuan itu penting baginya, ia ingin membalasnya, berdiri di depan wilayah Raja Iblis. Salvos bertemu musuh yang mirip dirinya, tapi ia berhasil mengalahkannya sendirian. Ia berbalik dan berdiri di depan pintu masuk, memandangnya dengan penuh tekad. Sementara darah bercipratan saat ia memasukinya. Mengikuti jejak darah Hik, ia masuk ke sarang Lucerna. Menguji darah Hik sampai membawanya ke tujuan, Salvos melihat Lucerna di meja, sibuk dengan sesuatu, sementara Hik terkurung di belakangnya. Ada pentakel di antara mereka. Tiba-tiba, Lucerna menggebrak meja dengan frustrasi, kesal karena Salvos memiliki senjata yang lebih kuat darinya. Salvos mendengar percakapan antara Lucerna dan Hik. Salvos merasa perlu membantu Hik, sementara Lucerna sibuk dengan kontraknya. Saat Lucerna berpaling, Salvos segera bergerak ke sisi Hik. Hik terkejut melihatnya di sana. Tiba-tiba Lucerna berteriak frustrasi. Saat ia berhadapan dengan sesuatu yang mirip cermin bercahaya,
biru terang, ia terus bicara sendiri. Sementara Salvos bantu Hik kabur. Salvos awasi Lucerna biar nggak ketahuan. Akhirnya Lucerna panggil Hik, tandanya Hik harus ketemu raja. Pakai tombak, Salvos coba buka kunci gemboknya sekali serang. Krek, gemboknya terbuka, suaranya bikin Lucerna noleh. Dia teriak marah, pas. Salvos dan Hik mau kabur. Lucerna lempar tombak abu dan bara apinya, sementara Salvos balik lempar tombak ke dia. Kena bahunya, Lucerna kesakitan, darah muncrat di tombak abu dan bara. Tombaknya melesat ke arah Salvos dan Hik, untung mereka menghindar. Lucerna genggam tombaknya, dicabutnya dari bahu. Aduh, dia langsung hajar Salvos, dan Salvos suruh Hik kabur duluan. Lucerna serang, tapi Salvos loncat menghindar. Salvos panggil api sihirnya, sambil jaga keseimbangan. Wush, jurus apinya keluar, arahnya ke Lucerna. Lucerna nggak mempan. Kok bisa? Lucerna makin marah, keluarin kabut apinya dan serang Salvos. Buk, Salvos jatuh tersungkur. Lucerna dekati Salvos, siap habisi dia. Sementara itu, Hik teriak, Salvos, khawatir banget sama Salvos. Walau kesakitan, Salvos paksain diri buat bangun. Saat genting itu, Lucerna siapin jurus lagi, tapi sebelum nyerang. Salvos pakai jurus langkah kilatnya, dan dorong Lucerna ke portal terdekat. Dia loncat, tapi kakinya dicekal Lucerna. Salvos berusaha bertahan, tapi cekalan Lucerna kuat banget. Hik mau nolongin Salvos, lari ke arah mereka. Salvos ulurin tangannya, Hik pegang. Tapi sayang, terlambat. Salvos ketarik masuk ke portal, ninggalin Hik sendirian di dekat lampu Lucerna. Jendela sistem Salvos muncul, ngasih tahu kalau dia udah keluar dari lampu Lucerna. Dan wilayah Raja Iblis. Notifikasi lain lagi, menunjukkan dia memasuki dunia manusia. Meninggalkan dunia bawah Nexius. Saat mereka jatuh ke bawah tanah, Salvos dan Lucerna mendarat di pentakel. Kagetnya mereka menemukan beberapa pria berjubah dan bertopeng hitam. Wajah tersembunyi, senyum penuh percaya diri. Salah satu pria menyapa Lucerna, yang maha kuasa. Lucerna, iblis agung dari Nether apa tuh tadi? Lalu memohon sesuatu, tetapi ekspresinya berubah bingung. Melihat Salvos berdiri di samping Lucerna. Merasa linglung dengan situasi ini. Salvos mengamati pria tanpa topeng itu. Ternyata dia seorang pemuja level 45. Pria itu menyeringai penuh arti dan gembira. Berhasil, serunya. Pria itu tampak puas dengan pemanggilan yang sukses. Mengklaim mereka telah mempersembahkan perawan sebagai korban. Ia menyatakan bahwa Lucerna dan Salvos adalah iblis yang mereka panggil. Ia menyatakan bahwa ia telah memenuhi persyaratan kontrak mereka dengan memberikan korban, dan sekarang menuntut bantuan mereka. Permintaannya berpusat di sekitar kota bernama Downwind. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah tergila-gila pada Lucy. Saat si pemuja melanjutkan ceritanya, Salvos memperhatikan kalung di leher Lucerna. Telah hancur. Tanpa peduli hal ini, si pemuja melanjutkan kisah pribadinya. Dengan penuh semangat, ia berencana mengajak Lucy berkencan. Namun mimpinya hancur ketika sekelompok petualang berpangkat emas, dipimpin oleh seorang prajurit bernama Nolan, tiba di kota. Lucy jatuh cinta pada Nolan dan kawin lari dengannya, meninggalkan si pemuja patah hati. Saat Salvos mendengarkan cerita pria itu, air mata memenuhi matanya, dan suaranya bergetar penuh emosi. Tetapi Salvos tidak mengerti perasaannya, atau mengapa ia menceritakan kisah ini. Pria itu tiba-tiba berteriak, dipenuhi kebencian dan keinginan membara untuk balas dendam terhadap Nolan dan kelompok petualangnya. Ia memanggil Jin Lucerna, memohon pada Lucerna yang perkasa untuk menghancurkan Nolan dan membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan. Salvos merasa kewalahan dan bingung. Mulai mencari jalan keluar, melihat jalan keluar. Tetapi 3 kultis tingkat rendah menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka menyela ocehan kultis tingkat 45 itu. Mengingatkannya tentang tujuan mereka yang sebenarnya, mencari balas dendam terhadap Raja Hale. Atas pajak yang menindas, kultis tingkat 45 itu mengabaikan tujuan mereka. Mengklaim bahwa bahkan iblis yang perkasa, seperti Lucerna tidak bisa menghancurkan raja. Tiba-tiba Jin Lucerna meledak dalam amarah, cincin penahannya rusak. Dia melepaskan amarahnya pada para kultis, menyerang mereka satu persatu dengan tombaknya. Kultis itu mencoba mengingatkan Lucerna tentang kontrak mereka. Tetapi iblis yang kuat itu mengabaikannya, menyaksikan kekacauan yang terjadi.
Salvos melihat kesempatannya untuk melarikan diri. Merebut momen itu, dia melompat keluar dari pentakel, meluncurkan serangan api yang mengerikan. Yang menakuti kultis itu, yang mencoba menghalangi jalannya. Para kultis memerintahkan pengikut mereka untuk menghentikan Salvos. Tetapi perintah mereka tidak dihiraukan, saat Lucerna mengalihkan amarahnya pada mereka. Sementara itu Salvos berhasil melarikan diri. Nyaris menghindari tombak yang dilemparkan oleh seorang kultis. Sekarang menghadapi 3 kultis yang menghalangi jalannya menuju pintu keluar. Mereka menyerangnya dengan sihir dan senjata. Sebagai tanggapan, Salvos melepaskan serangan api lainnya, mengalahkan 2 kultis. Dan hanya menyisakan 1 yang berdiri. Kultis terakhir yang tersisa menerjangnya dengan tombak. Tetapi Salvos membalas dengan serangan api yang kuat. Mematahkan tombak dan membuat kultis itu tak berdaya, tanpa sepengetahuannya. 2 kultis lainnya telah menyelinap di belakangnya. Dan menebas punggungnya, terlepas dari rasa sakitnya. Dia melawan, melepaskan ledakan api yang dahsyat, yang mengalahkan mereka berdua. Dia terus berlari, semakin dekat dengan pintu keluar di setiap langkahnya. Akhirnya dia melompat keluar dari gua dan masuk ke hutan, berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun dia tersandung batu dan jatuh ke tanah. Dia menyadari bahwa dia telah berhasil kehilangan pengejarnya, saat Salvos memeriksa notifikasi. Soal atributnya yang semakin bertambah, kelelahan mengalahkannya dan dia pingsan. Ia terbangun oleh mimpi suara. Hik, mendesaknya untuk lari. Ia mendapati dirinya sendirian di negeri hijau yang aneh, menyadari dia telah memasuki alam fana. Meskipun semuanya masih sakit, dia bersyukur masih hidup. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik di belakangnya, berbalik. Dia berharap menghadapi anjing neraka yang menakutkan, tapi terkejut mendapati dirinya berhadapan dengan serigala hitam level 18, meskipun kesakitan dan kebingungan, Salvos bersiap untuk bertarung. Dengan 1 serangan api, dia mengalahkan serigala itu. Kesal karena betapa mudahnya pertempuran itu, dibandingkan pertarungan sebelumnya. Dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, kembali ke dunia bawah saat dia berjalan. Dia tak bisa menahan diri, untuk tidak teralihkan oleh keindahan makhluk-makhluk yang dia temui di sepanjang jalan, kupu-kupu, siput, ulat, mereka semua sangat berbeda dari apa yang biasa dia lihat, tapi langit paling membuatnya bingung karena warnanya berubah. Berubah dari biru menjadi oranye, lalu gelap sebelum kembali biru lagi, saat Salvos melanjutkan perjalanannya melalui alam yang tak dikenal, dia tak bisa menghilangkan perasaan diburu. Suara gemerisik selalu mendahului kemunculan serigala yang berniat menyerangnya. Frustasi dengan pertemuan yang terus-menerus ini, dia melawan mereka menggunakan sihir apinya. Semakin jengkel dengan setiap pertempuran. Setelah mencapai level 19, Salvos bertemu dengan anak serigala yang tidak memiliki indikator level. Sebelum dia sempat merenungkan kejadian aneh ini, seekor serigala hitam level 30 yang besar muncul. Jelas pemimpin kawanannya, jadi, ini yang terakhir dari kawananmu. Itu sebabnya level mereka semua rendah, kan? Aku sudah mengurus sisa kawananmu, tanya Salvos, memancing geraman ganas dari serigala itu. Dia menyadari bahwa serigala itu marah padanya, karena telah membunuh banyak anggota kawanannya. Menatap sisa serigala, Salvo berkata, anak buahmu yang menyerangku duluan. Makanya mereka semua mati. Sekarang aku siap menghabisi kalian semua. Termasuk si serigala hitam level 30 itu. 2 serigala tiba-tiba menerjangnya dari belakang, tapi dia sudah siap, bahkan tanpa menoleh. Dengan cepat dia menghajar mereka dengan jurus api. Serigala level rendah mundur ke rerumputan, menyisakan pemimpin mereka. Salvo mengaktifkan jurus api dan fokus, mengawasi serigala yang bersembunyi di rumput. Mencoba mengacaukannya, tiba-tiba 3 serigala melompat maju menyerangnya secara bersamaan. Tapi Salvo berhasil mengalahkan mereka semua. Darah muncrat di sekelilingnya saat dia berlutut di tanah, melihat serigala lain mendekat. Dengan geraman, serigala itu menerjangnya. Tapi Salvo cepat menggunakan langkah ganda untuk menyerangnya. Menghantamnya dengan jurus api yang kuat. Serigala itu berhasil kabur lewat portal bayangan. Tak gentar, Salvo melanjutkan serangannya pada sisa serigala, hampir mengalahkan mereka semua. Tanpa sepengetahuannya, si serigala tanpa level telah siuman. Dan berdiri di belakangnya, menunggu kesempatan. Si serigala hitam level 30 muncul dari portal bayangan, dan menyerang Salvo, menggigit lengannya. Rasa sakit menyambarnya, membuatnya menjerit. Murka, dia melepaskan ledakan api ke arah serigala hitam. Namun, api itu hampir tidak meninggalkan goresan. Sepertinya ini satu-satunya serigala yang tersisa, yang harus dikalahkan Salvo. Dia tidak yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Yang mengejutkannya,
Si serigala tanpa level menerjang serigala hitam level 30. Menggigit lehernya, Salvo menyadari bahwa si serigala tanpa level membantunya. Melawan serigala hitam level 30. Terluka dan tak mampu melanjutkan pertarungan. Serigala itu kabur. Salvo bingung dengan tindakan serigala itu, dan mendekatinya dengan hati-hati. Serigala itu membungkuk padanya. "Apa kau berterima kasih?" tanya Salvo, paham bahwa serigala hitam telah menjadi ancaman bagi serigala ini. Serigala itu mengangguk sebagai jawaban. "Yah, itu bukan masalah. Mereka juga menyerangku. Jadi aku mengalahkan mereka semua," kata Salvo dengan senyum lebar. Dia bertanya kepada serigala itu, apakah ia tahu jalan ke dunia bawah? Tapi ia hanya merengek sebagai jawaban. Tanpa gentar, Salvo bertanya, apakah ada seseorang yang mungkin tahu cara mencapai dunia bawah? Serigala itu menunjuk ke arah tertentu. Menarik perhatian Salvo. "Bisakah aku menemukan seseorang yang dapat membantuku di sana?" Dia bertanya, memutuskan untuk mempercayai panduan serigala itu. Salvo berangkat ke arah itu. Setelah mengalahkan beberapa serigala lagi, Salvo mencapai level 20. Sementara itu, di kedalaman hutan, dua orang sedang bercakap-cakap di dalam kereta. Mereka membahas invasi Valis Field yang sedang berlangsung oleh serigala senja, dan kurangnya petualang yang bersedia menghadapi mereka. Mereka berbicara tentang para petualang berperingkat emas yang disewa oleh Kekaisaran Ignoria dan Kerajaan Elektrik untuk bertahan melawan serangan monster. Sementara pasukan mereka terlibat dalam perang. Disarankan bahwa petualang yang cerdas akan menghindari Nixa dan langsung menuju ke kerajaan, di mana mereka dipekerjakan untuk perlindungan. Tanpa diduga, Salvo mendekati mereka, mencari petunjuk arah ke dunia bawah. Terkejut dengan penampilan makhluk asing seperti Salvo, kedua pria itu terkejut dan merasakan kegelisahan. Mereka berteriak ketakutan saat melihat Salvo, terutama karena tanduk di kepalanya. Mereka langsung menyimpulkan bahwa dia adalah iblis. Namun, Salvo memberi mereka senyum lebar dan mengajukan pertanyaannya. Sekali lagi, sayangnya, kedua pria itu tidak tahu tentang tempat yang dia tanyakan. Mereka bertukar pandang ketakutan, lalu tiba-tiba berteriak keras. Bingung dengan reaksi mereka, Salvo mengaktifkan skill Fire Strike-nya dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Namun yang mengejutkannya, kedua pria itu segera melarikan diri, berteriak tentang iblis yang meninggalkan kereta mereka. Salvo menyimpulkan bahwa para pria itu pasti mengira dia akan menyerang mereka, yang membuat mereka ketakutan dan kabur. Ia merasa kecewa. Karena ia tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya, ia melirik kudanya. Berharap kuda itu entah bagaimana bisa memberi informasi. Tapi yang kuda itu lakukan hanyalah mendengus, membuatnya kaget. Meskipun begitu, Salvos melanjutkan pencariannya untuk seseorang yang bisa memberinya jawaban yang ia cari. Setiap kali ia mendekati orang dengan senyum ramah, mereka berteriak dan lari ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa ini adalah reaksi umum manusia saat bertemu iblis. Ia bertanya-tanya apakah semua manusia bereaksi seperti ini ketika mereka melihat iblis. Ia teringat para pemuja yang mengejarnya, alih-alih melarikan diri. Menyadari bahwa mereka pasti tahu bahwa ia bukanlah iblis yang berbahaya. Orang-orang yang ia temui di tempat baru ini tampaknya ketakutan. Hanya karena mereka tidak menyadari bahwa ia tidak berbahaya, tenggelam dalam pikirannya. Ia melihat sesuatu yang menarik di depan, sebuah desa, di dalam desa. Ia mendengar seorang pria melapor kepada seorang prajurit bahwa ia telah melihat iblis di hutan terdekat. Menurut prajurit itu, ada laporan tentang iblis besar yang bertanggung jawab atas kehancuran Verdel. Pria itu menambahkan bahwa ia bertemu iblis kecil, menghunus dua belati berdarah. Mengejarnya tepat di luar desa. Melihat Salvos, pria itu menunjukkannya kepada yang lain. Salvos melambai pada mereka sambil tersenyum lebar, sambil memegang belati berapinya. Iblis menyerang Silver Grove. Bunyi alarm, panggil guild untuk mengirim petualang. Teriak prajurit itu dengan cemas. Tunggu, berhenti berteriak, aku hanya iblis kecil yang mencoba menemukan jalan kembali ke dunia bawah. Salvos menjawab, mencoba menjelaskan. Namun para pemanah dengan cepat memasang anak panah mereka, siap menyerang Salvos. Terus menjelaskan bahwa ia bukan iblis liar, dan tidak berniat menyakiti siapapun. Namun kata-katanya tidak didengarkan, saat tombak tajam diarahkan langsung padanya. Prajurit yang berada di level 28, menyuruhnya menjaga jarak. Aku tidak akan menyerangmu kecuali kau menyerangku, kata Salvos meyakinkan. Mengangkat tangannya tanpa mengancam, dia hampir bertanya arah ke dunia bawah. Saat penjaga yang kesal karena dia terus bicara,
Menerjangnya, Salvos dengan lihai menangkis serangannya. Tapi karena prajurit itu yang memulai pertarungan, Salvos terpaksa membela diri. Membalas serangan prajurit itu, dengan serangan api dahsyatnya sendiri. Salvos merasa bahaya mendekat, dengan lincah ia melompat menghindari anak panah yang datang. Menyadari para pemanah juga menyerangnya, tak punya pilihan lain. Ia melempar salah satu belati apinya, mengenai bahu seorang pemanah. Geram karena mereka tak mau mendengarkannya. Salvos melihat sekelompok prajurit, bersenjatakan perisai dan pedang, mengepungnya di antara mereka. Seorang penyihir level 18 menarik perhatiannya. Dia merapalkan mantra yang terlihat sangat berbahaya, saat salah satu prajurit mencoba menyerangnya. Salvos menggunakan keahlian langkah gandanya untuk melompati prajurit itu. Dan menyerangnya dengan serangan api, ia mengulangi manuver ini dengan prajurit lainnya. Penyihir itu melepaskan sihirnya ke arah Salvos, yang dengan lihai menghindar dan meliuk untuk menghindari mantra, dalam gerakan cepat. Ia menyerang penyihir itu dengan belati apinya, melumpuhkannya. Berdiri tegak, Salvos memutar belatinya dengan percaya diri dan berkata, "Kalian semua lemah, namun..." Sebelum dia bisa merayakan kemenangan kecilnya, sekelompok prajurit lain dan petualang level rendah tiba di tempat kejadian, saatnya melindungi Silver Grove. Siapapun yang membunuh iblis itu akan dapat 50 koin emas. Seru seorang prajurit level 14, memicu tantangan baru bagi Salvos. Dalam keadaan terkepung dan tak yakin dari mana lawan-lawannya datang, Salvos merasa kewalahan. Saat penyihir itu melancarkan serangan lain padanya, dia terkena sihir yang kuat itu. Dan jatuh ke tanah, lemah dan gemetar, yang mengejutkannya, penyihir itu tetap berdiri. Meskipun serangan balasannya sebelumnya, seorang prajurit menyerbu Salvos. Meski dalam keadaan lemah, dia berhasil menghindari serangan dengan lincah. Perhatiannya tertuju pada salah satu prajurit yang sedang minum sesuatu yang memancarkan cahaya hijau, yang ia sadari adalah ramuan penyembuh. Pria itu lalu memberikan botolnya kepada prajurit lain yang terluka, menyuruhnya untuk meminumnya. Penyihir itu memperingatkan semua orang untuk berhati-hati, menyebutkan bahwa kapten mereka level 50, Nathan, sedang dalam perjalanan. Mendengar ini, Salvos segera memutuskan untuk kabur. Dia menggunakan kemampuan langkah gandanya untuk cepat-cepat melarikan diri, dikejar oleh para prajurit. Saat malam tiba, Salvos berhasil lolos dari kejaran. Bersandar di pohon sambil terengah-engah dan terluka. Dia merasa kalah. Dia merenungkan mengapa semuanya di alam fana ini seperti ingin mencelakainya. Dia merindukan Hick, sahabatnya di dunia bawah, yang menerimanya apa adanya. Mengepalkan tinjunya, dia berjanji untuk menjadi lebih kuat dan memaksa manusia-manusia ini untuk mengungkapkan cara kembali ke dunia bawah. Melanjutkan pengembaraannya, Salvos terus mengawasi apapun yang berguna. Melihat rusa hijau liar level 24, dia memanfaatkan kesempatan untuk menantangnya. Didorong oleh keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi Hick. Belahan jiwanya, tekadnya membuahkan hasil. Saat dia mengalahkan rusa hijau itu sendirian, Salvos kemudian menyadari bahwa alam fana ini penuh dengan makhluk liarnya sendiri. Iblis atau monster, seperti serigala hitam yang akan menyerangnya tanpa ragu. Makhluk-makhluk ini liar, tanpa akal, dan tidak mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Baginya, dia hanyalah rintangan yang harus diatasi. Setelah mengalahkan kumbang besar, Salvos naik level menjadi level 21. Dengan berani menghadapi berbagai monster, dia dengan cepat meningkatkan levelnya menjadi 23. Dengan mengalahkan sekelompok golem, kesal dengan banyaknya batu di area itu, dia menendang batu kecil. Batu itu menggelinding hingga mengenai seseorang yang tertarik ke gua karena suara keras itu, saat melihat sosok berjubah hitam itu. Salvos kehilangan kata-kata, meskipun menggunakan keahlian identifikasinya. Dia tidak bisa melihat informasi apapun tentangnya. Bahkan levelnya pun tidak. Ini membuatnya waspada. Karena ketidakmampuan untuk mengidentifikasi levelnya, menunjukkan bahwa levelnya jauh lebih tinggi darinya. Selain itu dia bingung. Karena ketidakmampuannya untuk menentukan subspesiesnya, pria itu mempererat cengkeramannya pada pedangnya, sampai pada kesimpulan bahwa Salvos IMP di hadapannya, bertanggung jawab atas penyerangan Silver Grove. Dan menghancurkan Verdel, menyerangnya, Salvos dengan putus asa mencoba menjelaskan bahwa dia tidak menyerang atau menghancurkan apapun. Golem-golem ini menyerangku lebih dulu, sama seperti rusa hijau, serigala hitam dan semua monster lainnya, dia protes. Pria itu terkejut oleh kemampuan Salvos untuk berbicara seperti manusia. Salvos menjelaskan
bahwa dia telah berusaha berkomunikasi dengan manusia selama ini. Tetapi mereka selalu lari darinya. Dia bersikeras bahwa yang dia inginkan hanyalah tahu cara kembali ke dunia bawah, tetapi tidak ada yang memberinya jawaban. Terlepas dari permohonannya, pria itu tetap skeptis. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Salvos. Tetapi dia menghindari serangan itu, dan membalas dengan serangan api yang kuat. Mencoba menyerangnya dari belakang, dia menemukan bahwa dia telah mengaktifkan perisainya. Menyebabkan belati apinya terbelokkan, Salvos bereaksi cepat dengan menendang perisai itu. Dan melanjutkan dengan serangan api lainnya, yang menghancurkan perisai. Dan membuat pria itu jatuh tersungkur, menyebabkan dia menjatuhkan pedangnya. Saat dia bangkit sambil memegangi kepalanya kesakitan, Salvos dengan cepat meraih pedangnya. Dan menyerang pria itu dengan pedangnya, dia menggabungkan pedangnya. Serangan dengan serangan api yang kuat, untuk mengintimidasinya, mengarahkan pedang ke arahnya. Salvos meyakinkannya bahwa dia tidak akan terluka, jika dia membimbingnya ke dunia bawah. Sebagai tanggapan, pria itu dengan marah menuduhnya membunuh orang tak bersalah. Dan anak-anak di tempat bernama Verdel. Bingung, Salvos bersikeras bahwa dia tidak pernah menyakiti manusia. Hanya monster yang menyerangnya. Dalam kebingungannya, pria itu memanfaatkan kesempatan dan meninjunya. Membuatnya terlempar ke belakang dan menjatuhkan pedangnya. Pria itu menyatakan bahwa dia bukan orang yang kejam. Dan tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini. Dia percaya bahwa makhluk seperti Salvos, jika dia benar-benar seorang pembunuh, tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Dengan tekad, ia mengambil pedangnya dan menyerang Salvos, dengan niat untuk melukainya. Salvos membalas dengan serangan apinya, dan memperpendek jarak menggunakan kemampuan langkah gandanya. Serangan apinya mengenai sasaran, tetapi tidak memberikan pukulan yang mematikan. Pria itu terhuyung mundur sambil memegangi dadanya saat Salvos dengan cepat meraih bajunya. Menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Salvos, pria itu memohon belas kasihan. Dia bersikeras bahwa dia tidak membunuh siapapun dan bahwa dia hanya ingin kembali ke dunia bawah. Sambil mengoreksinya dengan senyum lemah, dia memberitahu Salvos bahwa itu sebenarnya Verdel, bukan Silverdel. Terganggu oleh koreksi pria itu, Salvos dengan cepat menendang lehernya, membuatnya pingsan. Saat ini terjadi, sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu Salvos bahwa kemampuan dasar manipulasi mananya telah mencapai level 5. Berdiri dengan pedang pria itu di tangannya, Salvos memperhatikan sebuah cincin yang dia temukan. Pria itu kembali sadar dan menyadari dia masih hidup. Dia juga memperhatikan bahwa Salvos sedang memegang cincinnya. Salvos mengenalinya sebagai cincin perlindungan kecil. Item kelas menengah yang dapat menyerap kerusakan dan mengisi ulang seiring waktu. Merasakan pentingnya cincin itu bagi pria tersebut, dia ragu untuk mengembalikannya. Pria itu berusaha mengambil cincinnya, tetapi Salvos mengancamnya dengan pedangnya sendiri. Membuatnya tidak punya pilihan selain diam. Salvos menunjukkan bahwa dia bisa saja membunuhnya untuk poin pengalaman. Tapi memilih untuk tidak melakukannya. Menuntut lokasi dunia bawah, dia memperingatkannya bahwa dia harus memberitahunya jika dia ingin keluar hidup-hidup. Walaupun begitu, pria itu bersikeras bahwa dia benar-benar tidak tahu. Salvos yang berang menuduhnya berbohong, tapi dia memohon padanya, menyatakan bahwa dia belum pernah ke alam iblis, dan memohon agar dia tidak membunuhnya. Yang mengejutkannya, Salvos menerima jawabannya dengan seringai lebar, melepaskannya, dan memperingatkannya bahwa serangan lebih lanjut akan mengakibatkan kematiannya saat pria itu bersiap untuk pergi. Dia ragu-ragu dan bertanya sekali lagi. Apakah Salvos benar-benar bukan orang yang bertanggung jawab atas penghancuran Verdel? Salvos meyakinkannya bahwa bukan dia, yang tampaknya memuaskan pria itu. Tanpa diduga dia menawarkan bantuan padanya, menemukan jalan kembali ke dunia bawah. Mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa, tapi dia bersedia mencoba, awalnya marah. Mengira pria itu mempermainkannya, Salvos memunculkan api, terkejut. Pria itu dengan cepat meyakinkannya bahwa dia tidak berbohong. Dan bahwa dia benar-benar ingin membantunya pulang. Mendengar ketulusannya, Salvos mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunia bawah, dan bersatu kembali dengan temannya. Namun, pria itu meminta jaminan bahwa dia tidak akan menyakiti siapapun di sepanjang jalan. Salvos dengan percaya diri menjawab bahwa manusia telah mencoba membunuhnya. Sejak dia tiba dan dia tidak membunuh siapapun yang tidak menyerangnya lebih dulu. Memahami situasi sulitnya, pria itu berjanji untuk membantunya. Dia tidak yakin apakah dia secara pribadi bisa mengirimnya kembali ke dunia bawah. Tapi dia yakin dia bisa menemukan seseorang yang bisa. Salvos setuju tanpa ragu. Mengejutkan pria itu, yang bertanya lagi apakah dia benar-benar yakin
Salvos dengan percaya diri menegaskan kembali keputusannya. Pria itu kemudian memberitahunya bahwa mereka akan menuju ke Hazelbury, sebuah kota yang terletak beberapa mil di utara. Salvos bersemangat untuk memulai perjalanan mereka. Tapi si pria segera menyadari kalau dia tidak tahu arah utara di mana. Saat mereka berangkat menuju Hazelbury, Salvos sering teralihkan oleh kupu-kupu yang cantik, lucu juga, ya. Sangat menghibur sekaligus kadang bikin frustrasi pria itu. Pria itu memperkenalkan dirinya pada Salvos sebagai Daniel. Dan dia menanyakan namanya. Dengan senang hati, Salvos memperkenalkan dirinya kepada Daniel. Yang mengejutkannya, Daniel kemudian mengeluarkan jubah. Dan menjelaskan bahwa jubah itu untuk menyembunyikan penampilannya. Jubah itu disebut jubah bayangan. Dan jubah itu tidak hanya menutupi wajahnya, tapi juga memberikan perlindungan dari sayatan. Daniel memberitahu Salvos, kalau ada yang melihat wujud aslinya, mereka mungkin akan mencoba melukainya. Dia juga memberinya kalung penyamar sederhana, yang bisa membuatnya tampak seperti prajurit atau pelayan. Setelah mengenakan jubah dan kalung itu, Salvos berubah di mata Daniel. Dari imp level 23 menjadi bajingan level 23. Dia menyadari bahwa Daniel pasti menggunakan artefak serupa untuk menyembunyikan level dan subspesiesnya dari dirinya dengan tanduk dan telinganya, tersembunyi oleh jubah dan artefak barunya. Daniel meyakinkannya bahwa dia akan aman dari perhatian yang tidak diinginkan. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Daniel menyebutkan bahwa mereka sudah dekat dengan Hazelbury. Sesampainya mereka di Hazelbury, mereka bertemu dua penjaga di gerbang. Para penjaga bertanya, apakah mereka bagian dari perusahaan Iron Champions? Daniel menjawab bahwa mereka independen. Hal ini mengakibatkan permintaan biaya masuk 5 koin perak masing-masing. Daniel segera membayar biaya masuk, dan mereka diizinkan masuk ke kota, bingung dengan biaya masuk. Salvos bertanya pada Daniel tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa para petualang yang tidak berafiliasi dengan Iron Champions Company harus membayar biaya masuk. Dia menyebutkan bahwa menjadi bagian dari perusahaan memiliki keuntungan tertentu. Penasaran, Salvos bertanya tentang Iron Champions Company, dan Daniel menjelaskan bahwa itu adalah kelompok petualang lokal yang telah menguasai sebagian besar petualang di area ini. Salvos terus bertanya-tanya dan bingung apa itu petualang. Daniel tersenyum dan berkata ia punya banyak hal untuk dijelaskan. Mereka memasuki sebuah penginapan, dan Daniel mulai menjelaskan bahwa petualang adalah manusia yang melakukan tugas-tugas berbahaya demi uang. Mereka menyerbu ruang bawah tanah dan membasmi sarang monster agar kota mereka aman dan mereka bisa mencari nafkah. Untuk bekerja sebagai petualang, mereka harus mendaftar ke persekutuan petualang. Namun, dengan banyaknya petualang, persekutuan tidak bisa mengurus semuanya. Disinilah peran perusahaan petualang. Perusahaan-perusahaan ini didirikan oleh individu dengan dana yang cukup. Dan para petualang membayar biaya keanggotaan untuk bergabung. Sebagai imbalannya, mereka mendapat akses ke kontrak khusus, pasar, dan lokasi, misalnya. Daniel telah menerima permintaan dari perusahaan Iron Champions untuk mengurangi populasi rusa Stampede. Namun, Salvos sudah mengurus rusa-rusa itu sebelum Daniel tiba. Baiklah, seharusnya itu sudah mencakup semuanya. Ada pertanyaan? Daniel selesai bicara, merasa sedikit lelah karena penjelasannya. Meskipun ia berusaha menjelaskan semuanya dengan rinci, Salvos masih punya pertanyaan tentang koin. Persekutuan petualang, ruang bawah tanah, penginapan, dan masih banyak lagi. Daniel menghela napas dan menyadari ia telah memberi Salvos banyak informasi. Ia berjanji untuk membahas topik lain besok, tapi untuk saat ini ia perlu istirahat. Dan berkata pada Salvos bahwa ia juga bisa tidur siang. Karena Salvos tidak familiar dengan konsep tidur siang, Daniel pun kembali menjelaskan. Ia menjelaskan bahwa ia akan tidur, dan mengakui bahwa Salvos mungkin tidak familiar dengan konsep istirahat tanpa sadar. Begitu mereka berada di dalam kamar, Salvos mengingatkan Daniel akan janjinya untuk membantunya kembali ke dunia bawah. Bahkan di lokasi mereka saat ini, ia tetap berharap Daniel akan menepati janjinya. Curiga, Salvos bersiap mengeluarkan apinya, mencurigai Daniel berbohong. Panik, Daniel cepat meyakinkannya bahwa dia memang berkomitmen untuk membantunya. Tapi waktu yang tepat belum tiba. Dia berjanji bahwa keesokan harinya setelah bangun, dia akan melakukan segalanya. Dengan kekuatannya untuk menemukan cara agar Salvos kembali ke dunia bawah. Salvos mempertahankan apinya, terus memancarkannya. Tapi dia tidak berniat mencelakai Daniel di ruangan itu. Melainkan, dia mengamati sekitarnya, menggunakan skill identifikasinya pada segala hal.
Termasuk jam. Skill itu mengungkapkan kebenaran tentang objek yang dia periksa. Tapi tidak memberitahunya waktu. Duduk kebingungan dengan fungsi jam. Salvos jadi kesal dan akhirnya melemparnya. Tanpa sengaja mengenai kepala Daniel. Keesokan paginya, saat langit mulai cerah, Salvos dan Daniel meninggalkan kamar kecil di penginapan. Salvos merasa bosan karena terkurung semalaman, bahkan tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Terlebih lagi, begitu Daniel bangun, dia memaksa Salvos memakai baju yang berbeda. Untuk alasan yang tidak sepenuhnya dipahami Salvos. Dia memperhatikan bahwa manusia memiliki bagian tubuh tertentu yang perlu mereka tutupi. Satu keuntungan dari bermalas-malasan sepanjang malam adalah Salvos berhasil menaikkan level skill istirahatnya untuk pertama kalinya, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin akan manfaatnya. Level yang lebih tinggi ini, pikirnya, memungkinkannya pulih lebih cepat. Saat beristirahat, sambil berjalan, Daniel tiba-tiba bertanya tentang kejadian tadi malam. Salvos menjawab, "Aku terus mencoba menggunakan skill identifikasiku. Pada jam, katanya menunjukkan waktu, tapi tidak pernah memberitahuku jam berapa." Daniel tersenyum lega karena Salvos tidak menghadapi masalah serius. Dia memberitahunya bahwa mereka sudah dekat dengan Guild Petualang. Dan mengingatkan Salvos untuk tetap dekat dan menghindari menarik perhatian. Ketika Salvos bertanya apakah dia harus duduk saja, Daniel tidak menjawab. Berpikir Salvos tidak akan mengerti untuk saat ini. Sesampainya di Guild Petualang, Salvos memperhatikan kerumunan yang berbisik-bisik. Lalu memutuskan untuk menggunakan keahlian identifikasinya pada Daniel. Dia terkejut saat tahu kalau level Daniel cuma 15, pejuang cupu di matanya. Padahal kelihatannya jauh lebih jago dari itu. Daniel menjelaskan kalau levelnya sebenarnya lebih tinggi, tapi dia pakai kalung penyamaran canggih yang bisa menyembunyikan kelas dan levelnya. Dia tidak menjelaskan secara detail. Kenapa dia menyembunyikan levelnya? Bilang saja, ribet, bikin Salvos makin penasaran. Di dalam guild, Salvos mengaktifkan keahlian identifikasinya dan mengamati banyak petualang dengan berbagai level saat Daniel menghampiri petugas. Salvos menyenggolnya untuk bertanya tentang kepulangannya ke dunia bawah. Daniel mengingatkannya untuk diam, jangan sampai keceplosan di depan umum, bisa-bisa bahaya. Dia meyakinkan Salvos bahwa dia akan mencari informasi dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan pulang untuknya. Sambil menggandeng tangan Salvos, mereka melanjutkan perjalanan, lalu Daniel pergi ke resepsionis untuk menanyakan situasinya, tapi sebelum dia sempat bicara, seseorang datang dari belakang. Menyapanya, "Daniel, baru pulang berburu rusa ngamuk?" "Iya, tapi melihat tangannya yang kosong." Jelaslah misinya gagal total. Black menghampiri Daniel, tapi Salvos berdiri di antara mereka. Menghalangi jalan Black, Black bercanda, menyebut Salvos, pacarnya, Daniel. Menyindir Daniel sok jagoan, karena ada Salvos di sampingnya. Daniel langsung membantah, menegaskan kalau Salvos bukan pacarnya, dan memintanya untuk tidak melibatkan Salvos. Ketika Black bertanya, "Lalu mau apa kau?" Salvos bertanya pada Daniel, "Dia temanmu." Daniel langsung menjaga jarak dari Black. Oga dibilang temenan sama dia. Saat mereka bersiap pergi, Black mengejek Daniel yang cuma bisa nyombong soal tugas yang tidak bisa diselesaikannya. Dia hendak melanjutkan ejekannya. Ketika tiba-tiba dia terdiam, sepertinya menyadari sesuatu, Daniel jadi cemas. Khawatir Black telah mengetahui bahwa Salvos adalah iblis, namun Black hanya tertawa. Senang mengetahui bahwa Salvos bukanlah gadis biasa, melainkan seorang penjelajah level 23 puncak Curiosity. Black bertanya, mengapa Salvos belum bergabung dengan perusahaan Iron Champions? Karena mereka sedang aktif merekrut, dia mengklaim mereka memiliki akses ke lokasi khusus di seluruh Silver Grove dan Valas Field, bahkan menawarkan Salvos kesempatan untuk menjelajahi ruang bawah tanah yang baru ditemukan. Maukah kau bergabung dengan kami dan mendapatkan akses ke petualangan seru ini? Tanyanya. Daniel tetap diam, mengamati percakapan yang terjadi. Salvos menoleh padanya, bertanya apakah dia benar-benar tidak menyukai Black. Setelah Daniel membenarkan ketidaksukaannya, Salvos menolak tawaran Black. Black yang frustrasi meraihnya, dan mempertanyakan keputusannya memilih seorang pemula seperti Daniel daripada dirinya. Terganggu oleh sikapnya, Salvos mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan kuat ke selangkangan. Black terlempar ke belakang. Mendarat di tanah kesakitan, menangis kesakitan. Salvos memberi isyarat agar Daniel menemaninya keluar, setelah mereka jauh dari keributan. Daniel memberitahunya tentang serangannya pada Black. Salvos membela diri, menjelaskan bahwa dia melakukannya karena
Black mencoba memaksanya untuk pergi bersamanya. Dan sikapnya mengingatkannya pada seseorang yang tidak disukainya. Tapi kau bilang kau tidak akan menyerang siapapun, Daniel menunjukkan. Salvos menjelaskan, aku tidak bilang aku tidak akan menyerang. Aku bilang aku tidak akan mengeksekusi siapapun. Dan seingatku, kau tidak bilang ada yang salah dengan menyakiti mereka. Aku hanya memukul Black. Aku bahkan tidak menggunakan cakarku. Daniel menggaruk kepalanya dan memberitahu Salvos bahwa dia telah memukul Black di tempat yang rentan. Daniel merasa sedikit tidak nyaman. Meminta agar dia tidak memukulnya di tempat yang sama. Karena itu akan menyebabkan banyak rasa sakit. Aku tidak bisa menjanjikan itu sekarang. Bagaimana kita kembali ke Nether? Salvosku di rumah bertanya. Kita akan mulai dengan mengunjungi perpustakaan. Lalu menuju ke kuil setempat. Perpustakaan itu adalah gudangnya buku. Menyimpan sejumlah besar informasi. Namun, meskipun telah mencari melalui banyak sumber, baik Salvos maupun Daniel tidak menemukan apapun yang dapat membantu Salvos kembali ke dunia bawah. Setelah pencarian mereka yang gagal di perpustakaan, Salvos berjalan pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Daniel buru-buru menyusulnya, meminta maaf karena tidak menemukan informasi yang mereka butuhkan. Hehe, ia berharap perpustakaan akan memiliki lebih banyak pengetahuan yang berguna. Tapi, ia mengakui bahwa sebagian besar isinya sudah ia ketahui. Mereka tidak punya apapun untuk kita. Salvos bertanya dengan marah, menatap tajam ke arah Daniel. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengunjungi kuil Hazelberry. Saat mereka menuju ke kuil, Salvos tetap skeptis, mencurigai bahwa Daniel mungkin menyesatkannya. Menurut Daniel, kuil adalah tempat di mana manusia berkumpul untuk memanggil roh. Dia menjelaskan bahwa roh-roh ini mirip dengan iblis, berasal dari alam eksistensi yang berbeda, dan memenuhi kontrak untuk manusia. Namun, tidak seperti iblis dari dunia bawah. Roh-roh ini berasal dari alam roh, dan tidak dianggap jahat, meskipun Salvos tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Daniel. Mereka memasuki kuil, dan disambut oleh seorang pendeta level 31. Pendeta itu menyambut mereka dengan hangat, dan menanyakan tujuan mereka di tempat suci fauna yang sederhana. Daniel menegaskan niat mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang ritual pemanggilan. Pendeta itu menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan kepada siapapun yang tertarik pada roh, cara luar biasa mereka terhubung, dan menjadi bagian dari dunia mereka. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia bukan kepala pendeta, dia berharap dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada mereka. Kuil-kuil ini melayani sebagai jembatan antara dunia fana dan alam roh, memungkinkan para pemanggil untuk membentuk kontrak dengan roh yang mereka panggil. Sementara Salvos mengamati sekeliling, dan tampak bingung dengan kebiasaan manusia. Daniel memintanya untuk menyimpan pertanyaannya nanti. Mereka mengikuti pendeta lebih jauh, menuju ke kolam pemanggilan, alat yang digunakan oleh tempat perlindungan fauna, untuk membantu dalam pemanggilan roh mereka. Saat Salvos melihat ke kolam, dia melihat bayangannya di air. Pendeta menjelaskan bahwa air adalah salah satu elemen dasar di alam, sering diabaikan oleh manusia. Itu penting untuk menopang kehidupan, namun hanya roh yang bisa hidup tanpanya. Kuil menggunakan air sebagai media untuk membangun koneksi, menarik roh yang peduli dengan kehidupan. Daniel merasa bingung tentang bagaimana portal itu berfungsi, dan merasakan keingintahuannya. Pendeta bersedia menjawab pertanyaannya, namun sebelum melakukannya, pendeta menanyakan tentang motifnya untuk mencari kebijaksanaan ini, dan apakah ada sesuatu yang spesifik yang ingin dia capai. Daniel kesulitan menemukan kata yang tepat, karena kunjungan mereka terutama untuk membantu iblis kembali ke dunianya sendiri. Sementara Salvos mendengarkan percakapan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada bayangannya sendiri di air. Tiba-tiba matanya melebar saat dia melihat serigala merah muda muncul dari kolam. Pendeta memberitahunya bahwa nama serigala itu adalah Sakura, raja binatang level 42. Rasa takut menyelimuti Salvos, membuatnya secara naluriah ingin melarikan diri. Namun Sakura tersenyum padanya, menyebut namanya yang unik. Pendeta meyakinkan Salvos, menjelaskan bahwa Sakura adalah roh penjaga kuil mereka. Sakura telah melindungi kuil sejak didirikan. Bahkan setelah pendeta yang memanggilnya meninggal, ini adalah bukti kekuatan abadi dari kontrak antara manusia dan roh-roh. Sambil sang pendeta mengelus kepala Sakura dengan penuh kasih sayang, Daniel berpikir apakah dia harus melakukan hal yang sama. Sang pendeta mendorongnya, mengatakan bahwa Sakura menikmati gestur seperti itu. Namun, ketika pendeta bertanya, mengapa Salvos dan Daniel mencari pengetahuan ini,
mereka bingung bagaimana menjawabnya. Daniel menjelaskan bahwa para petualang sedang berusaha memenuhi kontrak untuk mengalahkan iblis yang mengamuk di kota-kota dan desa-desa Faulstel. Mereka berharap menemukan alternatif selain pertempuran langsung, karena level mereka belum tinggi. Mereka mempertimbangkan untuk mengusir iblis itu kembali ke dunia bawah. Sakura menyela, mengatakan bahwa situasinya tidak seperti yang terlihat. Dia menjelaskan bahwa jubah bisa menipu mata, tapi tidak dengan hidung. Dia mengaku mencium aroma abu dan darah, membuat Salvos dan Daniel menjadi cemas. Sementara Daniel berbicara tentang niat mereka untuk mengalahkan iblis, Sakura mengkritik fokusnya pada merancang trik. Dia memperingatkan bahwa iblis itu akan terus bertambah kuat dan membuat kekacauan sampai semuanya hancur. Atau iblis itu sendiri dikalahkan dengan kata-kata yang menghantui itu. Sakura melompat pergi meninggalkan Salvos dan Daniel kebingungan oleh pesan samar darinya. Sang pendeta meminta maaf atas sifat Sakura yang penuh teka-teki. Menjelaskan bahwa dia sering berbicara seperti itu. Sang pendeta juga menyampaikan keyakinannya bahwa mengusir iblis kembali ke dunia bawah itu mustahil. Pemanggilan iblis dan pemanggilan roh sangatlah berbeda. Kontrak iblis berjangka pendek. Dan pada akhirnya terserah iblis itu untuk memutuskan apakah ia akan kembali ke alamnya. Dipersenjatai dengan wawasan ini, Salvos dan Daniel mengajukan lebih banyak pertanyaan sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada sang pendeta. Lagi-lagi tanpa mendapatkan informasi yang berguna, Daniel meminta maaf kepada Salvos dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa roh itu hanya bicara, omong kosong. Tetapi tiba-tiba Salvos sepertinya mengerti sesuatu. Dia berteriak, Lucerna, dan menjelaskan bahwa iblis yang menyerang manusia itu bernama Lucerna. Daniel bertanya siapa Lucerna, dan Salvos menjawab bahwa dia adalah iblis yang lebih kuat. Dipanggil oleh seorang pemuja untuk membunuh seorang raja. Atau sesuatu yang serupa. Dia mengaku tidak mendengar detailnya dengan jelas saat mereka dipanggil, karena dia bingung saat itu. Mendengar ini, Daniel berteriak, mempertanyakan bagaimana Salvos tahu banyak tentang iblis agung itu, dan mengapa dia tidak membagikan informasi penting ini. Lebih cepat, Salvos menjelaskan bahwa dia dipanggil secara paksa bersama dengan iblis agung itu, dan tidak menyadari bahwa di dunia manusia, iblis hanya bisa datang melalui pemanggilan. Dia berasumsi ada iblis lain yang hadir. Mirip dengan dunia bawah. Merasa dikhianati, Daniel menunjuk Salvos. Menuduhnya menipu dirinya dan menyebabkan orang-orang mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Salvos memberikan pukulan telak ke selangkangan Daniel, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia menegaskan bahwa dia bukan pembohong. Dan dia benar-benar tidak tahu secara spesifik tentang pemanggilan iblis. Di dunia manusia, kesakitan, Daniel meminta maaf. Mengakui bahwa amarahnya telah menguasainya. Dia mengakui bahwa itu bukan salah Salvos. Bangkit dari tanah. Dia menyarankan bahwa mereka perlu pergi ke Guild Petualang sesegera mungkin untuk memberitahu mereka tentang situasi ini. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh kerumunan orang yang besar dan suram, memberitahu mereka bahwa iblis yang menyerang manusia telah terlihat di dekat kota Maple dan bisa tiba di sana kapan saja. Mengejutkan Salvos dan Daniel.